Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Adakah pagi hari ini yang tidak masuk, anak-anak? Masuk semuanya ya? Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi di pertemuan pertama kali ini, Bapak akan mengajarkan tentang permasalahan sosial di masyarakat. Permasalahan sosial, pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama menurut Suryono Sukanto, permasalahan sosial maksud saya adalah suatu ketidaksesuaian unsur-unsur sosial budaya di dalam suatu masyarakat sehingga membahayakan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok para warga masyarakat. Sedangkan menurut Arnold Proust, permasalahan sosial adalah situasi yang telah berpengaruh kepada sebagian besar masyarakat, sehingga mereka meyakini bahwa situasi itulah yang membawa kesulitan bagi mereka, dan situasi tersebutlah dapat diubah. Nah, jadi dari dua pandangan para ahli di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan sosial adalah gejala-gejala sosial berupa ketidaksesuaian nilai-nilai dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengganggu kelanggengan masyarakat. Contoh-contoh dari permasalahan sosial sendiri, ya ini adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan sosial adalah yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini merupakan faktor terbesar penyebab permasalahan sosial. Permasalahan sosial tersebut didorong oleh adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, contoh dari permasalahan sosial di faktor ekonomi ini apa sih? Contohnya adalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yakni faktor biologis. Faktor biologis ini diakibatkan karena adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Biasanya berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang kurang memadai gitu. Misalkan kita yang berada di perkotaan itu merasakan fasilitas rumah sakit yang sangat memadai gitu, dibandingkan yang di daerah-daerah terpencil gitu. Pasti di sana tuh sangat kekurangan mungkin tenaga medis dan juga alat-alat kesehatan dan lain sebagainya gitu. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis ini berkaitan dengan perilaku mental seseorang, ya. Biasanya muncul karena adanya beban hidup yang dirasakan, sehingga akan mengeluarkan emosi yang berlebihan, dan karena emosi yang berlebihan ini dapat memicu konflik di antara masyarakat. Nah, contoh dari faktor ini yakni adalah sakit jiwa, frustrasi yang berkepanjangan, kecemburuan sosial, dan lain sebagainya. Dan juga yang keempat, faktor budaya.
Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ini itu dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai dan juga norma. Nah, akibatnya proses perubahan sosial dan kondisi masyarakat yang heterogen. Contoh dari faktor budaya sendiri adalah seperti misalnya kayak kenakalan remaja, vandalisme, atau yang mungkin anak-anak ketahui, misal coret-coret di tempat-tempat umum gitu, itu vandalisme. Kemudian pluralisme, prostitusi, dan juga sebagainya. Dan yang kelima adalah faktor alam. Nah, permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ini berkaitan dengan lingkungan dan fisik tepat hidup manusia. Begitu juga dengan gejala-gejala di alam dan di alamnya. Nah, contoh dari bencana alam atau faktor alam ini adalah seperti misalnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Oke. Dari permasalahan-permasalahan sosial ini timbullah tadi kan dampak-dampaknya apa, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuki kemiskinan yang ditimbulkan dari akibat dari permasalahan sosial ini, ya. Perlu anak-anak ketahui, kemiskinan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memenuhi kehidupan sehari-hari sesuai dengan taraf hidup. Nah, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan seseorang terus mengelola tanpa psikis maupun fisik yang dimilikinya. Nah, kemudian jenis-jenis kemiskinan ini adalah yang pertama, kemiskinan subjektif, ya. Kemiskinan subjektif ini apa sih sebenarnya? Jadi, kemiskinan subjektif ini adalah kemiskinan yang terjadi karena setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhan tidak terpenuhi secara cukup gitu. Jadi sebenarnya kehidupannya itu cukup, namun kebutuhan orang ini itu selalu ingin lebih gitu. Jadi yang menyebabkan kemiskinannya tersebut adalah itu tadi. Sebenarnya dia berkecukupan, namun dia ingin selalu lebih, lebih dan lebih lagi. Nah, contoh dari kemiskinan subjektif ini adalah misalnya kalau kita di daerah perkotaan itu banyak pengemis musiman yang terdapat di kota-kota besar. Nah, maksud dari pengemis musiman ini adalah misalnya di bulan suci Ramadan seperti ini, orang-orang itu berlomba untuk menebar kebaikan, sedekah, dan sebagainya seperti itu. Jadi orang-orang ini dia mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang ingin bersedekah. Kemudian kemiskinan absolut, ya. Kedua, kemiskinan absolut. Oke. Kemiskinan absolut sendiri adalah seseorang atau keluarga yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga kurang untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan mereka. Contoh dari kemiskinan absolut sendiri yaitu adalah sebuah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan relatif, ya. Kemiskinan relatif ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan gitu. Kebijakan dari pemerintah atau mungkin perusahaan-perusahaan, ya.
Jadi kebijakan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Misalnya di masa pandemi corona seperti ini, banyak kebijakan-kebijakan yang menjatuhkan para tenaga kerja gitu. Dan akibatnya para tenaga kerja banyak di PHK. Nah, ini yang menyebabkan kemiskinan gitu. Banyak pengangguran, banyak kemiskinan gitu. Contohnya adalah lapangan pekerjaan yang sedikit hingga pengangguran semakin banyak gitu dia. Kemudian yang keempat adalah kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah ini adalah kemiskinan yang terjadi karena keadaan alam yang miskin atau langka sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah. Contohnya itu misalkan mungkin kalian tahu di daerah benua Afrika, tanah-tanah di sana itu kebanyakan adalah berpasir dan juga gersang. Nah, hal ini yang menyebabkan para rakyat di benua Afrika itu mengalami kemiskinan karena dia ingin bercocok tanam itu susah, ingin berternak pun juga susah karena tidak ada bahan makanan di sana, rumputan juga susah itu di sana. Ya, hal ini yang menyebabkan kemiskinan alamiah tadi, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah kemiskinan yang kultural. Jadi kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara modern. Nah, dari kemiskinan kultural ini, misalnya banyak suku-suku di Indonesia, seperti suku yang masih sangat primitif di pedalaman, seperti mungkin suku anak dalam dan lain sebagainya. Mereka tetap mempertahankan budayanya, adatnya gitu. Dan dia menolak untuk bergerak menuju dunia modern gitu. Karena dia masih teguh terhadap adat istiadatnya yang kuat gitu. Nah, ini yang menyebabkan salah satu penyebab faktor kemiskinan kultural. Nah, kemudian yang ke-6 adalah kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural, oke. Kemiskinan struktural ini adalah kemiskinan yang terjadi karena ketidakmampuan sistem atau struktur sosial menghubungkan seseorang atau masyarakat dengan sumber daya yang ada, baik dari alam, dari pemerintahan maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Bisa kita lihat seperti di daerah Papua itu ada yang namanya PT Freeport. Mungkin anak-anak di sini juga tahu ya. PT Freeport ini sudah ada sejak puluhan tahun sebenarnya. Tapi masyarakat Papua tidak mendapatkan imbas dari adanya PT Freeport tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kemiskinan struktural ini. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor penyebab kemiskinan ini? Nah, faktor-faktor kemiskinan yang pertama adalah pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang
orang mempunyai ketertarikan tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang kebanyakan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Jadi misalkan mungkin banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik itu yang membutuhkan karyawan atau anak buah, tetapi mereka menaruh kualifikasi minimal misalnya S1, S2 atau paling bawah adalah SMA. Itu yang menyebabkan banyak di daerah-daerah masyarakatnya itu banyak yang menganggur karena keterbatasan pendidikan yang rendah gitu. Kemudian keterbatasan sumber daya alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alam yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya etos kerja dari masyarakat. Nah, ini mungkin di Indonesia ini banyak sekali kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya etos kerja dari masyarakatnya. Jadi adanya sikap malas yang menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, sehingga menurunkan produktivitasnya gitu. Ini mungkin banyak dialami oleh lulusan-lulusan baru yang dia mungkin merasa gengsi karena dilihat pekerjaannya tidak sesuai dengan gelar ataupun sekolahnya gitu. Kemudian yang keempat adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Ini mungkin banyak dialami oleh masyarakat di Indonesia. Kurangnya keterbatasan lapangan pekerjaan, namun banyak sekali gitu tenaga kerjanya. Kemudian yang kelima adalah keterbatasan modal. Jadi seseorang dikatakan miskin apabila mereka tidak mempunyai modal untuk membeli alat ataupun bahan dalam rangka mengharapkan keterampilan yang mereka miliki dengan sesuatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Ini mungkin bagi para calon pengusaha yang dia tidak memiliki modal, mungkin ini juga menjadi penghambat atau mungkin menjadi faktor kemiskinan gitu. Kemudian adalah yang keenam, beban keluarga. Mungkin orang-orang zaman dulu atau mungkin orang-orang tua kalian itu beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Mungkin anak-anak di sini pernah mendengar kalimat seperti itu. Namun jika tidak diimbangi dengan suatu usaha, peningkatan pendapatan atau menimbulkan maksud saya apabila tidak dibarengi dengan usaha, peningkatan pendapatan juga akan menimbulkan kemiskinan, karena kemiskinan biaya anggota keluarga yang semakin banyak semakin meningkat. Kemudian kebutuhan atau beban hidup juga harus dipenuhi sehari-harinya. Nah,
Ini yang menyebabkan pada akhirnya banyak kemiskinan terjadi di Indonesia karena masyarakatnya ini untuk zaman dulu beranggapan bahwa jika banyak anak banyak rezeki. Namun jika tidak dibarengi dengan usaha yang lebih juga, maka itu akan bertambah pada kemiskinan gitu. Kemudian apa saja upaya-upaya untuk peningkatan kemiskinan? Nah, yang pertama untuk upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah upaya penanggulangan di bidang pendidikan. Nah, ini sangat penting karena pendidikan merupakan faktor utama gitu ya, untuk dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Di antaranya mungkin pemerintah juga sudah menyarankan untuk wajib belajar 9 tahun. Kemudian juga ada seperti bantuan BOS atau bantuan operasional sekolah. Kemudian memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi tentunya, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan antara lain membuka pusat kesehatan masyarakat, kemudian melakukan vaksinasi massal dan juga lain sebagainya. Kemudian di bidang perekonomian, nah, antara lain pemberian kredit dengan bunga yang rendah bagi pengusaha. Nah, ini bagi pengusaha tadi yang tidak memiliki modal, ini mungkin bisa menjadi solusi untuk pengusaha-pengusaha yang masih awal yang tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya gitu. Nah, biasanya upaya ini itu dilakukan oleh atau melalui badan perkoperasian di daerah-daerah tempatnya. Kemudian yang terakhir itu upaya penanggulangan secara langsung diberikan kepada masyarakat miskin. Kemudian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM sebagai bantuan kompensasi. Misalnya pada saat harga BBM naik ataupun saat seperti ini, saat pandemi, mungkin banyak masyarakat atau banyak orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan pekerjaan karena mereka di PHK karena adanya COVID-19 ini gitu. Atau mungkin juga pemberian secara langsung, misalkan pemberian beras dengan harga yang rendah bagi masyarakat yang miskin. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan dari materi-materi di atas tadi? Oke, baik, jika tidak ada,